Oke, halo semuanya. Selamat malam, selamat datang di kelasnya Kak Tita yang berjudul Tips Belajar Bahasa Jepang dari Nol. Nah, teman-teman, aku Alma bakal ngejelasin sedikit tentang Meijing dan Meijing Academy. Teman-teman boleh banget dong komen-komen asalnya dari mana. Siapa tahu ntar teman-teman bisa bikin Amazing community-nya di tempatnya masing-masing gitu. Nah, jadi sebelum aku mulai untuk kelasnya Katita hari ini, aku bakal jelasin dulu sedikit tentang Amazing dan Amazing Academy. Oke, mungkin kalau teman-teman yang uh, sorry. Jadi Amazing Academy apa sih gitu? Mungkin teman-teman hari ini nggak pertama kalinya untuk join di Amazing Academy gitu ya. Jadi Amazing Academy itu apa sih gitu ya? Amazing Academy merupakan tempat yang menyediakan workshop, webinar, dan juga course yang akan meningkatin skill teman-teman khususnya di bidang yang benar-benar teman-teman minatin gitu. Nah, untuk Mazing sendiri apa sih gitu ya? Mazing sendiri ini merupakan aplikasi berbasis Android dan iOS yang berfungsi untuk membuat landing page ataupun single page dengan fitur lengkap dan bisa diintegrasikan ke link-link yang teman-teman punya kayak gitu. Selanjutnya, ntar itu kalau teman-teman punya link in bio, punya akun Mazingnya, teman-teman bisa ketemu tampilan seperti ini dan ini tuh bisa banget di custom sesuai selera teman-teman dan juga benefit yang lebih apa kelebihan dari akun Mazing sendiri itu ya itu bisa lihat analitiknya secara real time kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tahu nih berapa orang yang udah ngeklik link teman-teman kayak gitu. Ada pun fitur-fitur lain seperti forms, URL shortener, dan juga fitur-fitur yang bisa teman-teman akses kayak gitu. Nah, aku mau jelasin dulu untuk kelas ini. Jadi di kelas ini itu teman-teman tidak ada absensi, tapi teman-teman bisa beli sertifikat. Jadi buat teman-teman yang pengen punya sertifikat di kelasnya Kapita, teman-teman bisa banget melakukan pembayaran sebesar 20.000, tapi tenang aja 20.000 itu bukan hanya untuk sertifikat saja, melainkan teman-teman udah dapet Amazing Premium selama 1 bulan. Nah, nanti itu ini sangat sangat worth it ya teman-teman karena selain dapat sertifikat teman-teman juga dapat Amazing Premium 1 bulan di mana ntar itu banyak fitur-fitur yang teman-teman bisa akses kayak gitu. Nah, uh, wait. Oke, mungkin kalau aku segitu aja. Uh, untuk Katita, apakah Katita sudah siap? Oke, siap Kak. Oke, boleh banget Kak. Langsung dibuka aja kelasnya. Selamat mengikuti kelas Katita, teman-teman. Oke. Hai. はい、皆さん、こんばんは。まずは、自己紹介していきたいんですね。ギターと申します。この度、ゼロから日本語の勉強方をさせてあげます。皆さんはここにジョインしてくれて本当にありがとうございました。初めから最後まで楽しんでくださいね。よろしくお願いします。Oke. Oke ya, mungkin, buat awal kita perkenalan dulu ya, sambil aku, share screen bentar. Nanti nge-post. Oh, Masang boleh jadiin aku ini nggak, host buat share screen? Oke, boleh. Wait. Oke, apa bisa Kak? Udah bisa? はい、ありがとうございます。OK、じゃあ始めましょうか。Oke, udah ada ya? Aman Kak, sudah terlihat. Oke, mungkin, untuk awal kita perkenalan dulu kali ya, biar lebih enak gitu. Jadi, kenalin, aku Tita, biasanya audiens aku tuh, manggil aku Kak Taci gitu ya, Kak Taci gitu.
pelan. Oh, sumimasen deshita. Oke. Suaranya gimana? Udah jelas belum? Jelas Kak, jelas. Oke. Biasanya audiens aku manggil aku Katachi ya, sapaan akrabnya gitu. Teman-teman juga boleh panggil Katachi, boleh panggil Itachi atau apapun itu ya. Eh mengenai belajar bahasa Jepang ya. Kalau boleh cerita sedikit, ini cerita dari background aku gitu. Kalau background-nya sendiri, aku itu memang bukan dari sastra Jepang, to be honest ya. Aku background-nya dari sastra Inggris, teman-teman. Kalau buat belajar bahasa Jepang sendiri, itu udah berlangsung kurang lebih, ya lebih dari 5 tahun. Aku udah belajar bahasa Jepang kurang lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun maksudnya gitu. Dari tahun 2015, dari pas zaman SMA waktu itu. Zaman SMA tahun 2015 mulai tertarik dunia peranimean. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang background-nya mungkin alasan ya gitu, alasannya pengen belajar bahasa Jepang itu karena anime gitu ya, mungkin ada. Itu sama, aku juga dulu karena anime gitu, dicekokin anime lalu jatuh cinta lah, bukan jatuh cinta sih, lebih ke tertarik ya, tertarik buat eh, belajar bahasa Jepang. Pas SMA mulai itu aku beli buku yang namanya Satu Hari Lancar Ngomong Jepang waktu itu. Dari situ aku belajar huruf dulu kan ya, huruf hiragana, katakana. Cuma karena pas mau lulus gitu kan, banyak distraksi di otak aku sehingga 2 tahun 3 tahun pertama aku nggak bisa fokus untuk belajar bahasa Jepang gitu. Apalagi pas lulus sekolah itu kan pas mau masuk dunia orang dewasa gitu. Pas mau mulai nentuin future karirnya mau kayak gimana, mau kemana gitu. Dan disitulah dilema dimulai teman-teman. Jadi dilemanya tuh aku sukanya bahasa Jepang kan, tapi aku minatnya itu ambil dua gitu, maksudnya minatnya di dua bahasa, Inggris sama Jepang gitu. Pada saat itu pun aku hobi ataupun interestnya lebih dominan di Jepang, tapi aku tuh kayak nggak tahu gitu ini kalau misalkan aku ngambil Jepang tuh nanti, ujung-ujungnya mau kemana sih, gitu kan. Dan pada akhirnya at the end pas masuk ke universitas, aku tetap ngambil sastra Inggris, gitu. Tetap ngambil sastra Inggris dengan pikiran waktu itu, "Ah, ini kan bahasa Jepang tuh cuma hobi, cuma tertarik doang," gitu. Jadi kayaknya, aku tuh jadi di situ mikir, nggak mungkin juga nih, hobi kan bisa jadi hanya sekedar hobi gitu kan, bukan berarti dia menentukan masa depan kamu, gitu. Bisa aja hobi tuh nggak laki buat aku gitu. Ya udah akhirnya aku memilih jalur yang lain yaitu sastra Inggris gitu. Tapi di situ banyak cerita juga nih di sastra Inggris tuh. Meskipun fokus kuliah 4 tahun, nah itu aku masih tetap belajar Jepang. Nah, aku masuk sastra Inggris. 1 tahun aku sempat kuliah di Cirebon. Habis itu karena gejolak gejolak jiwa mudanya lagi menggebu-gebu saat itu, terus kayak akhirnya pengen kuliah sambil kerja sama explore dunia baru. Pindahlah aku kuliah ke Jakarta, yaitu Universitas Dharma Persada. Mungkin teman-teman ada yang tahu Universitas Dharma Persada. Kenapa aku pilih itu? Karena terkenal dengan sastra Jepangnya gitu. Meskipun kayak aku sastra Inggris tapi di situ ada Jepangnya gitu kan. Nah, itu kayak sedikit motivasi buat aku untuk masuk ke universitas itu. Nah, singkat cerita, di situ ada mata kuliah bersyarat yaitu bahasa Jepang. Bisa ambilnya itu cuma 1 tahun karena kan bersyarat. Dan alhamdulillah 1 tahun lulus, nggak ngulang-ngulang gitu. Karena ya saking obsesnya aku terhadap si bahasa Jepang itu. Gitu, 1 tahun lulus dan itu pertama kali aku pakai buku Minano Nihongo tahun 2018 kayaknya deh. 2017 aku ngambil mata kuliah itu. 2018 aku ngulang lagi teman-teman. Aku ngulang lagi. Masang apakah macet suaraku? Tadi sempat nge-lag sedikit gitu Kak. Wah, sumimasen. Ini udah nggak apa-apa nggak? Sekarang udah better, tapi tadi aja sih Kak agak nge-lag. Wah, shimasen desu. Oke, kita oke. Siap. Kita lanjut ya. Oke, jadi dari situ dari 2018 aku ngulang lagi teman-teman, ngulang lagi Minano Nihongo yang satu itu yang versi full Jepang dari awal sampai bab 25 sampai semua latihannya aku isiin sampai akhir.
gitu. Dan di situ pun masih aja nggak fokus teman-teman. Makanya kenapa memakan cukup banyak waktu gitu. Even kayak untuk nyampe N5 aja tuh makan banyak waktu gitu karena ya itu tadi banyak babi bunya gitu di kepala gitu ya, banyak sekali doktrin-doktrin sama distraksi yang bikin aku nggak fokus dan nggak konsisten. Tapi setelah itu di 2020 sampai sekarang aku mulai belajar konsisten dan semua itu apa ya, aku lakuin secara otodidak meskipun sempet sama sensei di universitas karena itu bersyarat gitu. Tapi sisanya itu belajar otodidak gitu. Untuk belajar otodidak sendiri memang beda-beda ya setiap orang gitu untuk waktunya. Ada yang mungkin bisa kayak dia masuk N5 cuman dalam waktu 3 bulan atau kurang dari itu. Kalau aku sendiri karena memang tadi ya banyak sekali alasannya, banyak sekali faktornya maksudnya, banyak sekali faktornya jadi waktu yang dihabiskan lumayan lama gitu. Oke, saat itu pun aku belum nemuin tujuan aku belajar bahasa Jepang kayak gimana gitu. Ya, dan pertanyaan yang ada di benak aku adalah kenapa harus belajar bahasa Jepang? Kenapa harus belajar bahasa Jepang? Oke. Awal sebelum kalian nentuin goals apa sih yang pengen kalian capai, kalian harus tanya dulu sama diri sendiri. Kenapa sih kamu mau belajar bahasa Jepang dan kenapa kamu harus belajar bahasa Jepang? Ya kan? Dan jawabannya, nah nih, mungkin kamu juga bertanya-tanya ya. Kalian bertanya-tanya kalau misalkan gue nih belajar bahasa Jepang sekarang, emang 1 tahun atau 2 tahun ke depan masih dipakai ya? Nah, nih ada riset nih. Aku riset dari Google Trends ya di 30 hari terakhir untuk peminat bahasa Jepang khususnya di wilayah kita Indonesia itu cenderung naik ya grafiknya dan stabil sih menurut aku. Bahkan di bulan Juni itu sempat naik di angka 100 ya kalau teman-teman bisa lihat. Dan ini apa ya? Ini terdiri dari ini aku ambilnya dari 5 wilayah aja ya, 5 wilayah karena banyak ada 34 dan ditempati posisi pertama itu sama Sulawesi Utara gitu. Jadi peminat belajar bahasa Jepang untuk orang Indonesia sendiri itu cukup tinggi gitu. Ini untuk semua kategori ya teman-teman ya, untuk semua kategori gitu. Jadi kayak kategori sekolah, kerja, atau mungkin kayak misalkan apa ya, itu sih yang paling banyak sih kerja ya, karena faktanya sekarang Jepang lagi gede-gedean ya, rekrutmen gede-gedean juga sih, tapi maksudnya kayak seiring berjalannya waktu, semakin ke sini itu semakin apa ya, semakin sering gitu untuk buka lowongan kerja untuk para imigran gitu. Oke, kita balik lagi sama goals ya. Karena tadi udah lihat nih dari Google Trends, itu banyak masih kemungkinannya masih bisa kepake untuk beberapa tahun ke depan ya. Kalau misalkan kalian masih mau belajar bahasa Jepang gitu. Oke, kita sederhanain aja. Masalah goals, pasti setiap orang punya goals-nya tersendiri. Pasti bakal banyak banget goals ya, tapi aku sederhanain aja yang sering dibahas sama audiens aku, terutama di Instagram gitu ya. Di antaranya ini 3. 1, kita kerja atau sekolah di Jepang. 2, ini sering banget nih, nonton anime atau film tanpa subtitle. 3, pengen nabung atau pengen bikin bisnis setelah pulang dari Jepang. Gitu. Yang di mana si ketiga goals ini punya apa ya, punya acuan bahwa ya itu tujuan gue tuh ya Jepang gitu tuh. Buat apa? Ya inilah salah satunya gitu. Dan faktor yang bikin kalian bisa achieve dreams kalian atau goals, ketiga goals ini, salah satunya adalah bahasa Jepang kan ya, bahasa Jepang, ya dong. Bisa kerja atau sekolah di Jepang ya harus bisa bahasa Jepang. Kalau enggak, gimana caranya komunikasi sama orang sana, gitu. Kedua, nonton anime atau film tanpa subtitle. Tentunya tuh udah jelas banget ya, nonton anime tanpa subtitle itu harus paling enggak cokai kalian atau listening skills kalian ya itu harus apa ya namanya ya pasti gitu ya biar kalian coba bisa nonton tanpa subtitle gitu. Ketiga, pengen nabung atau pengen bisnis. Oke, mungkin simply kita bisa bilang pengen jadi orang kaya gitu ya. Mungkin ada persepsi seperti itu ya. Ke Jepang biar banyak duit gitu kan, biar jadi orang kaya gitu. Ya nggak salah juga, namanya kan goals orang gitu ya. Namanya goals orang mau dia motifnya banyak duit atau apa gitu, terserah aja gitu.
Nah, tapi seandainya kalian pikir lebih dalam lagi, misalnya kalian udah bisa bahasa Jepang nih, ya kan? Opportunity udah ada untuk kerja atau sekolah gitu ya, bisa pakai ada Tokuteigi no, ada magang, ada beasiswa, beasiswa juga bisa macam-macam gitu kan ya. Bisa ditunjang dengan semua itu dan banyak banget caranya untuk bisa mencapai goals kalian ini. Tapi masalahnya, pernah nggak sih kalian mikir kemungkinan terburuk? Kemungkinan terburuk kalau ketiga goals ini ya itu nggak tercapai semua. Kalau kalian ternyata udah se-hard ini effort kalian, udah sejauh ini kalian belajar bahasa Jepang, tapi ternyata change-nya itu nggak pernah datang. Bahkan takdir mentakdir ya takdir gitu. Kayak membiarkan kalian untuk nggak bisa datang ke Jepang. Pernah nggak sih mikir kayak gitu? Gitu. Jadi sebelum kalian nentuin goals, alangkah lebih baiknya apa ya, manajemen resikonya juga bisa diperhitungkan ya. Bisa kalian pertimbangin, bisa kalian perhitungkan juga gitu. Kalau misalkan gue nggak bisa ke Jepang, terus gimana dong? Misalnya nih, ketiga goals ini tuh nggak ada yang kecapai, ya. Terus kalian kayak apa ya, frustasi mungkin ya, frustasi, depresi, kecewa sama diri sendiri, gitu kan, karena nggak bisa achieve salah satunya. Sedangkan yang kalian bisa misalnya cuman bahasa Jepang doang gitu ya. Ya udah, mungkin kalian bakal stuck, kecewa sama diri sendiri bagus sih. Kalian membuat Jepang itu sebagai aku pengen apa ya? Pengen sharing bahwa punya skill bahasa Jepang itu bukan hanya sebagai obsesi semata, bukan hanya sebagai apa ya? Tujuan utama gitu loh. Jepangnya itu ya, maksudnya Jepangnya itu bukan sebagai tujuan utama kalian untuk achieve dream kalian gitu. Dan di sini aku kepengen apa ya, bisa ngebantu minasang gitu untuk bisa punya mindset bahwa si bahasa Jepang ini jangan dijadikan obsesi, melainkan nah, oke, melainkan ini dulu ya, skill aset gitu. Skill aset meskipun ya dengan adanya goals tadi dan kita melihat kejadian ya, kejadian yang ada di zaman sekarang, khususnya yang terjadi di tahun ini ya ada berita di awal tahun ini, lagi hype banget, angka kelahiran Jepang lagi terancam krisis tuh, tenaga kerja ya, lagi menurun dan buka peluang kerja kan banyak gitu ya, buka peluang kerja, terus juga apa namanya, di sini kita bisa lihat dong ya, change atau opportunity gitu. Opportunity di Jepang tuh nggak kecil gitu loh teman-teman. Ya memang nggak kecil. Meskipun kita lihat zaman sekarang, keadaan Jepang sekarang, memang opportunity ke sana nggak kecil. Tapi nggak semua orang bisa mencapai ke sana, bisa sampai ke sana dengan tujuan yang sama. Gitu. Kita harus ingat sama itu. Nah, gitu. Nah, setelah itu, setelah kita sadar ya adanya opportunity kerja di Jepang gitu kan atau untuk tinggal di Jepang mungkin ya gitu. Saya juga harus aware gitu. Jangan terlalu idealis sih menurut aku ya. Jangan terlalu idealis gitu, tapi harus realistis juga gitu teman-teman. Ya, biar apa? Kalau misalnya kita itu menjadikan Jepang atau bahasa Jepang hanya sebagai obsesi semata gitu ya, itu hanya akan menjadi kepuasan diri teman-teman. Misalnya nggak achieve, ya teman-teman kecewa sama diri sendiri, gitu ya. Jadi mungkin bisa aja jadi burnout atau kayak gimana dan untuk apa ya, mungkin apa bakal stuck gitu, nggak belum bisa berpikir jernih, bisa jadi hal itu terjadi juga gitu. Makanya di sini untuk menentukan goals apapun ya, salah satunya untuk ke Jepang, itu kita alangkah lebih baiknya untuk tidak terlalu idealis, tapi juga realistis teman-teman, gitu. Realistisnya dalam hal apa ya tadi ya, yang aku bilang jadikanlah bahasa Jepang itu sebagai skill aset, gitu. Skill aset teman-teman, kenapa? Kalau tadi ngelihat goals yang tadi itu memang mengerucut banget ya. Pokoknya nih gue tuh ke Jepang, gue tuh kuliah tuh kerja tuh harus di Jepang aja pokoknya. Gue tuh banyak duit tuh pokoknya harus ke Jepang aja gitu. Tapi ke Jepangnya nggak bisa-bisa nih. Nah itu mindset yang harus mungkin yang bisa kita ubah gitu ya untuk bisa apa namanya untuk bisa lebih realistis. Itu menjadikannya skill asset gitu. Biar nggak jadi kepuasan diri teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman menjadikannya dia skill asset, itu bakal banyak banget peluang anak cucu dari goals yang tadi teman-teman. Ya,
kalau jadi skill asset nih, kalau teman-teman jadiin skill asset ya, itu bisa mencapai beberapa goal sih menurut aku, bukan cuma ke Jepang aja. Tapi teman-teman bisa menyederhanakan mindset teman-teman atau tujuan teman-teman yang masih berlandaskan bahasa Jepang itu mungkin untuk bisa jadi content creator, ya kan? Yang lagi nge-hype banget, booming banget, VTuber, bener banget Karyota, VTuber, ya kan? Itu yang lagi booming banget. Terus bisa juga dari content creator nih teman-teman. Mungkin positifnya kalau misalkan udah punya popularity ya khususnya. Udah punya popularity jadi content creator itu bakal ya kita berpikir optimis aja ya. Peluangnya bakal lebih besar gitu. Bisa jadi semua cabang-cabangnya ini ya, semua anak-anak ini ada embassy staff, ada translator, ada Japanese tutor, ada voice over itu bisa teman-teman kerjain semua gitu dengan mindset yaitu bahasa Jepang tadi sebagai skill asset gitu ya. Jadi jangan cuma stuck untuk kerja di Jepang aja dengan kemampuan bahasa Jepang teman-teman, tapi ingat masih banyak peluang lainnya yang bisa teman-teman tempuh di negara teman-teman sendiri. Dan bahkan mungkin dari mindset skill asset ini bisa mengantarkan teman-teman ke ke tujuan yang lebih baik gitu. Di sini aku pengen ngajak teman-teman kayak bisa berpikir lebih realistis. Karena kenapa? Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, ya kita misalkan di Jepang tadi tujuannya cuma buat kerja atau buat kuliah atau buat nabung gitu ya. Jadi ya itu tadi ya. Jadi maksudnya kayak udah gitu. Kalau misalnya kita dan nih, gue udah bisa ke Jepang gitu kan. Udah bisa kerja ke Jepang 5 tahun misalkan. Terus tahu-tahu pas pulang ke sini, ya maksudnya pas pulang ke sini tuh tiba-tiba ya nggak tahu kita ada terjadi apa gitu. Makanya tadi ya antisipasi atau manajemen resikonya tuh harus juga di-build gitu sebelum kalian memutuskan yaitu tadi pergi ke Jepang. Belum lagi nih kalau pergi ke Jepang pahit-pahitnya kalau misalkan kalian emang beneran change-nya ke Jepang ya bisa jadi kayak di Jepang tuh kalian belum tentu survive gitu ya. Ya amit-amit juga sih gitu. Harus dipikirin gue bisa survive apa enggak nih gitu dengan kerjaan atau program yang gue pilih, misalkan programnya magang. Dengan magang ini apakah gue bisa survive? Apakah gue bisa seenak di sini? Bukan seenak sih, lebih ke survive. Survive itu bisa kayak kalian happy ngerjain apa yang kalian kerjain, terus bisa lebih produktif dan nggak ada tekanan mental sih khususnya. Karena kesehatan mental itu yang paling penting sih menurut aku gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Harus dipertimbangkan juga kalian bisa survive atau enggaknya sebelum kalian memutuskan untuk pergi ke Jepang gitu, terutama untuk pemula ya. Mungkin kan kalau pemula kayak nggak tahu gitu, gue belajar bahasa Jepang tapi gue nggak tahu buat apaan. Oh, kerja ke Jepang aja kali ya, atau kuliah ke Jepang kayak gitu. Tapi coba gali lebih dalam lagi. Kamu udah bisa terima nggak kalau misalkan nanti di Jepang kamu harus yang lebih inisiatif beradaptasi di lingkungan itu gitu ya. Karena kemarin aku lihat konten juga banyak banyak para pemagang atau imigran dari Indonesia itu yang kabur gitu kan. Karena apa? Karena salah satunya nih teman-teman, mereka nggak bisa bahasa Jepang gitu ya, emang bener ya, nggak bisa bahasa Jepang, akhirnya komunikasi mereka terhambat, akhirnya mereka kena bullying, kena eksploitasi, kena diskriminasi gitu. Tapi buat teman-teman di sini jangan misalkan aku ngomong kayak gini terus teman-teman ya udahlah gitu kan, ya udah nggak usah ke Jepang biar nggak dibully, nggak gitu juga sih gitu. Jadi kayak teman-teman harus punya pendirian juga gitu dan antisipasi sebelum pergi ke sana gitu nih teman-teman gitu nih. Oke, ini tujuannya ya, jadi teman-teman masih bisa menyederhanakan, masih bisa punya change lain ya tanpa harus menjadikan Jepang itu sebagai obsesi gitu. Kalau misalkan skill asset ini nih, kelebihannya menurut aku, jadi selain kalian bisa achieve dream kalian, kalian juga bisa menjadi mungkin bisa lebih bermanfaat ya, bukan memanfaatkan, lebih mengaplikasikan ilmu kalian ya ke banyak orang gitu. Jadi hidup kalian tuh bisa lebih mindful. Itu sih menurut aku ya, bisa lebih mindful dengan sharing pengalaman kalian atau skill kalian melalui bahasa Jepang gitu. Next, oke. Nah, tadi kan udah disebutin ya, kendalanya udah sempat disebutin. Nah, sekarang kendala di belajar bahasa Jepangnya, gitu. Pasti nih
yang udah belajar sampai N5 atau N4 ya, bahkan yang udah mau level N1 pun ada kendala ya, apalagi yang baru mulai teman-teman gitu. Yang baru mulai pasti banyak banget kendala yang dialami. Apa sih kendalanya? Oke, nih ya, nih kendala yang apa ya, yang sering diobrolin gitu sama teman-teman di Instagram juga gitu. Satu, nggak ngerti kalimat, nggak ngerti partikel maksudnya. Nggak ngerti partikel, bahkan mungkin nggak tahu partikel itu apa, ya mungkin gitu. Yang baru belajar partikel tuh nggak tahu apa, mungkin dia juga nggak tahu nih, dia kendalanya adalah dia nggak tahu kendalanya apa. Itu yang lebih mengerikan sih menurut aku. Dia kendalanya adalah dia nggak tahu kendalanya apa gitu. Satu, nggak ngerti partikel. Sorry. Kedua, udah nggak ngerti partikel, ya, selanjutnya nggak bisa nyusun kalimat dong, ya, nggak bisa nyusun kalimat karena kita nggak ngerti nih penempatan bunpo atau grammarnya harus kayak gimana. Setelah subjek ini harusnya partikel wa, wo, ga, kayak gitu-gitu ya. Nah, terus susah hafal kanji dan perubahan kata. Shimasen kinjo-san desu gitu. Susah hafal kanji dan perubahan kata gitu. Meskipun kayak Kak, aku tuh udah berbagai macam metode udah aku cobain untuk menghafal kanji dan perubahan kosakata, tapi kok aduh kenapa ya nggak hafal-hafal? Nah, biasanya kayak gitu. Biasanya kalau perkaranya udah beberapa kali latihan atau beberapa kali ubah metode tapi masih aja dablek gitu maksudnya enggak, masih aja susah hafalnya, itu berarti bisa jadi kalian terlalu memaksakan diri pas lagi belajar ya, gitu. Semua semua orang Jepang pasti, apa ya, enggak, maksudnya semua orang Jepang pasti kebingungan gitu dengan kanji gitu. Jadi kalau misalkan, "Aduh aku mah, nggak ngerti kanji Kak, aku belum hafal kanji, tuh gimana harus N5 harus, segini ribu kanji, 100 kanji gitu, segini ratus kanji." Nggak usah khawatir ya, karena orang Jepang pun sama gitu, mereka masih kesusahan untuk mengingat kanji. Karena ya kalau misalkan mungkin teman-teman yang udah levelnya menengah ke atas, itu tahu bahwa kanji itu bukan huruf yang berasal dari Jepang ya, gitu. Jadi makanya orang Jepang pun kesusahan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah burn out, nggak usah kelimpungan sendiri, gue aduh gue nggak ngerti-ngerti kanji, nggak hafal gitu. Nah tadi ya, nggak usah maksain diri, kalau misalkan teman-teman lagi letih, capek, nggak usah maksain diri. Oke, kalian punya target. Target misalkan satu hari kalian harus hafal 10 kanji misalkan. Tapi kan namanya orang ada mood ya, ada mood terus kayak perasaan lagi kacau atau gimana gitu, ya udah nggak usah dipaksain gitu, rehat dulu, rehat dan coba targetin. Kalau misalkan targetnya terlalu tinggi, coba teman-teman turunin targetnya. Misalkan satu hari harus 200 kanji, coba turunin. Atau misalkan satu hari harus 10 kanji, misalkan ya, simpelnya gitu, N5, 10 kanji, coba turunin. Jadi 5 kanji dulu. Habis gitu, menghafal, menurut aku, kalau misalkan menghafal kanji, itu jangan cuma menghafal, tapi ditulis juga teman-teman ya. Ini pengalaman aku gitu. Ditulis, dan emang sih balik lagi, kalau bahasa itu harus sering dipraktekkan, gitu. Nah, udah nih ya, susah hafal kanji, perubahan kata, nggak bisa nyusun kalimat, nggak bisa komunikasi sama orang, sama masih relate sama nggak ngerti partikel. Nah, yang paling bahaya adalah ketika teman-teman tuh mau belajar, ya udah banyak sumber nih, udah banyak sumber, buku-buku juga udah banyak gitu kan, tapi nggak tahu cuy, mulai dari mana nih gitu kan. Ini yang paling bahaya sih. Udah interest menggebu-gebu kan nonton anime, udah kayak, apa gitu ya. Tapi nggak tahu pas mau mulai belajar nggak tahu mulainya dari mana, gitu. Ini yang bahaya, gitu. Ya, oke. Nggak tahu mulainya dari mana, akhirnya belum apa-apa udah burnout duluan. Udah burnout nih, hilang semangat deh, ya kan, hilang motivasi, ya kan. Aduh udahlah gue lihat hurufnya aja udah pusing, "Pusing Kak, susah," gitu kan. Udahlah udah hilang semangat, nggak ada support system, ya kan. Nggak ada support system, stop belajar deh, belum apa-apa udah stop belajar. Baru lihat hiragana katakana, ya kan, yang basic gitu. Baru aja ngeliat itu, ya udahlah, susah ternyata bahasa Jepang ya, ganti lagi goals-nya. Udahlah gue nggak mau bahasa Jepang kayaknya susah, lanjut bahasa lain, sama aja, gitu. Jadi tadi, back to the point, kalian harus tahu dulu goals kalian belajar sesuatu itu mau ngapain.
seenggaknya untuk, apa ya, 1 tahun ke depan gitu. Buat apa gitu kalian belajar bahasa Jepang, sepenting itu. Mungkin kalau dibilang secara teknis, gimana sih Kak cara ngadepin kendala-kendala yang teknis itu mungkin banyak sekali yang ngasih atau yang sharing gitu tentang tips-tipsnya, tapi mungkin sedikit orang yang, apa ya, ngebantu teman-teman untuk nyadar, "Wih, nyadar ayo, goals-nya buat apa belajar bahasa Jepang? Impactful nggak buat lo?" Gitu kan. Impactful nggak? Coba kalau misalkan lo nggak bisa achieve ke Jepang, mau gimana? Udah lo mau stuck di situ aja. Terus kalau misalkan lo ke Jepang, emang lo bisa hidup di sana? Iya kan? Emang bisa, apa, nyesuaiin budaya di sana? Coba. Mending kalau misalkan lo mau inisiatif, apa, nyesuaiin diri sama mereka, lah kalau misalkan lo pengen balik gimana nih? Kabur, nggak mungkin kan, gitu. Itu secara, kasarnya ya, gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ya burnout duluan, pas tahu, burnout duluan hilang semangat, stop belajar. No, jadi harus dipikirin goals-nya terlebih dahulu, gitu. Oke. Nah, ya udah deh Kak Taci, kalau misalkan, apa, biar nggak kayak gitulah ya, biar nggak kayak tadi, nih nggak burnout, terus gue harus mulai dari mana dong? Ya sebagai pemula nih ya. Pada umumnya mulainya itu dari kita harus tahu level dulu ya, harus tahu level dulu. Mungkin teman-teman yang udah mulai belajar udah tahu levelnya harus apa dulu ya. Pertama ada hirakata, naik N5, N4, N3, N2 baru ke level native. Hirakata, hiragana sama katakana gitu. Hiragana sama katakana mungkin kalau yang udah belajarnya dari zaman sekolah bisa dibilang cetek gitu ya. Tapi kan namanya kapasitas orang berbeda-beda gitu ya. Zona waktu orang juga berbeda-beda gitu. Nah, pas kalian nih yang baru belajar hiragana katakana, misalkan nih belajar hiragana katakana itu kan simply mungkin kita bisa hitung berapa ya hurufnya 46 ya. Ya oke, taruh 46 huruf gitu. 46. Misalkan kalian ada targetan 1 minggu, 2 minggu. Ada nih, waktu kemarin murid aku cuma ngafalin hiragana katakana 2 minggu. Mungkin karena dia kayak kejar target gitu ya, kejar target tiap hari, jadi ngabisin waktu 2 minggu, hafalin tuh hiragana sama katakana. Nah, kalau misalnya kejadian kalian apa namanya, belum hafal nih sensei, kayak baru 6 atau baru 10 gitu ya, 10 huruf gitu, terus bilang kayak, "Sorry ada Kang Cilok lewat," ya biasa ya, jam segini ada iklan, "Hai, sumimasen deshita." Oke, lanjut ya. Jadi misalkan teman-teman tuh lagi belajar hiragana katakana, ya kan, terus nanya nih, "Kata sih selanjutnya apa?" Aku nggak bakal, "Ya udah kamu lanjut N5," enggak. Nih ya, kalau misalnya kalian nggak mau belajar bahasa Jepang jadi beban ya, kalau misalnya lagi belajar hiragana katakana, kalau kalau belum hafal, lu hafalin dulu ya, jangan nekat-nekat dah lu langsung loncat N5, jangan ya. Jangan ya, kenapa? Karena itu satu bakal jadi beban dong buat kalian. Udah gitu hurufnya susah kan, ada beda lagi hiragana sama katakana kan dengan jumlah misalkan yang basic aja 46 ya udah berapa tuh kan, udah 92 ya, 92 gitu. Terus kalian kayak pengen, "Ah, pokoknya gue target 3 bulan lulus N5." Nekat lah N5 kan, bunpo. Tahu-tahu, apa nih dibacanya ya? Kayak gitu. Akhirnya beban lagi. Terus baliklah ke tadi, burnout lagi, hilang semangat lagi. Ya udahlah, stop dulu, rehat. Enakan rehat, udah tuh kan, aduh harus mulai dari awal lagi. Lupa, ya kan? Habis lupa, harus mulai dari awal lagi. Capek cuy kayak begitu. Makanya aku bisa saranin kalian kayak bikin jadwal, atau kalau bisa kasih ini deh, notifikasi alarm di HP gitu ya. Kalau aku biasanya kasih notifikasi di alarm, kayak misalkan jam 8 aku harus ngapain, jam segini harus ngapain gitu. Jam 7 harus belajar bahasa Jepang, 1 jam misalnya. Nyicil itu juga ya, jangan kalian langsung kayak, "Ah, pokoknya hari ini gua harus belajar 2 jam." Enggak, itu kayak terlalu maksain diri, lagi-lagi terlalu maksain diri. Mulailah sesuatu dengan yang sederhana, teman-teman, karena sederhana itu indah, bener nggak? Mulailah dengan yang sederhana, dengan yang paling kecil, gitu. Kalau misalnya teman-teman 3 bulan nggak bisa mencapai level N5, ya nggak apa-apa. Woi, kita ningen coy, kita manusia, manusia punya kapasitas. Emang masalah cuma bahasa Jepang doang? No, gitu. No ya.
masalah tuh di setiap otak manusia nggak cuma bahasa Jepang doang, tapi banyak banget, tek-tek bengeknya banyak, gitu. Jadi, ya nggak apa-apa kalau misalkan kamu belum bisa achieve target kamu atau belum bisa lulus N5 dalam waktu 3 bulan, gitu. Ya kalau misalkan orientasinya tadi masuk LPK misalnya gitu ya, kan digencar banget ya, kalau itu kan beda ya, udah beda orientasinya. Kalau misalkan buat kalian yang belajar otodidak, tapi pengen kejar target, ya nggak usah maksain diri juga, gitu. Intinya belajar bahasa Jepang ini jangan dijadiin beban, biar kalian mudah menghafal kanji, mudah menghafal kotoba, santai aja. Santai sambil kalian analisa metode yang apa ya, metode yang sekiranya cocok gitu sama kalian gitu. Kalau misalkan emang segala metode udah gak cocok, istirahat dulu karena itu penting ya, jangan terlalu dipaksain. Oke? Tadi jangan terlalu idealis gitu, jangan terlalu idealis ya, tapi realistis juga gitu. Oke. Dan ya, nah basic, daily, business, native. Nah, setiap level itu apa ya, beda-beda ya tipsnya sebetulnya. Tips dan langkahnya pun berbeda-beda gitu. Makanya di Hirakatanya harus dimantepin dulu biar pas ke level berikutnya tuh udah tinggal menyesuaikan. Misalkan Hirakata ke N5 kalian harus apa nih, misalkan bunpo, hiragana katakana udah lancar, partikel sama kanji dasar. Naik level N4, nah apalagi tuh misalkan, oh, hiragana, katakana udah sama kanji dasarnya udah lumayan lah, udah lancar, ya udah berarti pas nyesuaiin ke N4 atau ke level selanjutnya udah tinggal kanji aja nih. Nah kalau misalkan udah bisa baca kanji tanpa furigana, ya udah kan kesananya insya Allah sih bakal lancar gitu nih. Oke. Nah, baik sudah hiragana, katakana ya, karena di sini sesuai judul ya, basic banget karena yang basic kadang-kadang suka suka di-skip padahal sepenting itu. Karena basic untuk menjadi fondasi kewarisan teman-teman sebelum mulai sesuatu termasuk belajar bahasa Jepang, gitu. Kalau dihitung tadi ya, basic hiragana sama katakana itu ada 46 ya, katakana pun ada 46, a, i, u, e, o sampai n itu ada 46 masing-masing. Diakumulasi jadi 92 dong ya teman-teman. Sama nih belum ada belum lagi yang ada teng-tengnya kan, gagiku, gego, zaishizu, zezo, sama ada combination. Combination itu yang kayak gia, gyugyo, mia, miu, mio, yang kayak gitu. Nah, kita dihitung-hitung kemarin aku analisis itu ada 36 kurang lebih gitu ya. Oke, kalau misalkan ngelihat dari akumulasi semuanya 36, 25, 92, 25, 36 tuh banyak banget gitu kan teman-teman ya. Banyak banget. Nah, tapi ya itulah justru yang jadi beban gitu ya. Tapi kalau misalkan kita kerucutin, oke dasarnya tuh katakana sama hiragana kan 46, 46, 92, oke 92. Targetinlah kurang dari 30 hari ya. Karena kita ngomongin basic nih teman-teman ya. Hati-hati kita ngomongin basic 92 huruf ya itu targetin kurang dari 30 hari. Ya dianjurin sih gitu. Karena belajar nulis ya kalau misalkan kita sambil apa ya misalkan sehari 2 kali sehari, ya 1 huruf kan masa iya ngabisin waktu sehari kayaknya nggak mungkin ya, gitu. Biasanya kalau di kelas aku pun kayak satu pertemuan tuh bisa kayak 15, 20 tuh bisa gitu, sama input latihannya juga teman-teman, jadi per kata gitu, gitu. Makanya untuk yang basic usahain kurang dari 30 hari gitu, biar kesananya teman-teman lebih punya waktu lebih untuk belajar yang lainnya juga, gitu. Jadi patokannya basic aja dulu teman-teman ya, basic, oke. Nah, terus Sensei, cara ngelakuinnya gimana? Ditulis, dipraktekin apa gimana gitu kan? Oke, sekarang udah banyak banget media sih sebetulnya, media apps udah banyak, dan ya apps ya, terutama apps sama kayak apa namanya, konten-konten kayak gitu kan udah banyak tips-tips gitu ya. Nah, termasuk yang cara yang ini ya, mungkin teman-teman juga udah oke, udah nggak ya suaranya? Kita ulang lagi. Oke, udah bisa ke-play ya videonya teman-teman ya? Oke, nah kalau kita perhatiin tadi si Kakak ini aku lupa namanya, ini aduh kasih apa ya lupa namanya mungkin nanti teman-teman bisa cek aja Instagram-nya. Nah,
dari kakak ini. Nah, iya itu bener, Hei Akim ya, Kak Hei Akim. Oke, nah dia tuh keren banget sih menurut aku sampai bisa nyiptain lagu untuk kita ya, yang pemula ya, khusus pelajar pemula untuk menghafal hiragana sama katakana basic gitu. Nah, kalau tadi kita perhatiin itu semuanya basic ya, hiragana sama katakana, aiweo sampai wan sampai en maksudnya. Itu 92 kan tadi ya, 92 huruf. 46 huruf, sorry. 46 huruf itu cuma berapa detik coba? Berapa detik sih? 15 detik ya, teman-teman. 15 detik loh, teman-teman. Udah kagak kurang dari 30 hari lagi. 15 detik doang. Coba, misalnya diputer-puter aja. Kayaknya kalau misalkan lagu kurang dari 1 hari juga udah hafal ya, teman-teman ya. Nah, itu kalau misalkan secara apa, romaji kali ya, kalau kita ngapalin secara romaji gitu. Tapi ya banyak banget nih, udah banyak modifikasi videonya untuk ini bisa dijadiin rekomendasi buat teman-teman yang mau belajar atau yang mau ngafalin huruf hiragana sama katakana pakai lagu ini. Rekomen banget sih menurut aku. Oke, ya udah deh Kak, ya udah deh. Selain itu ada nggak cara cepat lainnya buat ngafalin hiragana sama katakana? Ya biar gua nggak beban Kak, gitu kan. Ada ya. Ini yang sering aku lakuin teman-teman ya. Nah ini, mungkin kalau kalau yang lain bisa nyaranin, "Nih pakai apps ini, pakai apps itu," gitu ya. Ya boleh, nggak masalah. Cuma kalau aku pribadi terlalu kebanyakan aplikasi, jadi kayak, aduh males gitu ya. Kayak di sini ada, jadi terlalu kebanyakan ini, akhirnya aku nyiptain metode sendiri. Nggak metode sendiri, tapi ya berdasarkan riset juga, kayak Rodoku ya. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar Rodoku. Rodoku itu membaca apa ya, membaca nyaring membaca nyaring bahasa Jepang maksudnya, dan ini juga sering banget dikontesin teman-teman ya, dikontesin untuk anak-anak SMA biasanya kayak gitu. Nah, ini semuanya ditulis dalam tulisan hiragana dan katakana. Jadi kayak teman-teman tuh kayak baca narasi gitu. Baca narasi selain buat ngehafal hurufnya juga, di sini tuh belajar hatsuongnya juga sama apa namanya, jedanya juga gitu, di latihan Rodoku gitu. Untuk latihan Rodoku mungkin kalau belum tahu artinya, belum tahu nih maksudnya teks apa, kita bakal bakal apa, baca datar-datar aja gitu ya. Ya kalau untuk latihan aja sih nggak apa-apa, kecuali buat lomba gitu ya. Ini latihan 1. 2, biasanya kalau aku terjemahin romaji ke hiragana sama katakana. Contoh, "Watashi no channel o ouen shite kudasai ne. Nihongo o issho ni benkyou shimashou." Nah, kayak gini, misalnya teman-teman tuh udah ngerti partikel, udah bisa nyusun kalimat, tapi ini lupa hiragana sama katakana gitu ya. Tapi udah bisa, bikin kalimatnya udah bisa. Nah, bisa kayak gini, teman-teman bikin kalimatnya sendiri, habis gitu coba tulis ulang sama hiragana atau katakana, gitu. Atau misalnya dari lirik lagu kan romaji biasanya kan, romaji teman-teman tulis ulang sama hiragana, katakana. Kayak, wah gabut banget gue nulis lirik lagu. Namanya juga latihan teman-teman ya gitu, mau itu dari lirik lagu ataupun dari buku teori gitu ya. Ya itu bebas aja sih, yang penting dia apa ya, bisa ngebantu kita untuk improve dan bisa ngehafalin hiragana sama katakana teman-teman. Oke, nih tips dari aku ya. 2 aja ya, jangan banyak-banyak. Enggak sih sebetulnya ini meskipun 2, tapi kayak apa ya, mungkin sebagian besar orang, "Ya mager ah gue baca teks kayak begitu, udah Jepang semua aja, pusing," gitu. Tapi serius ini works banget, murid-murid aku aja aku kasih kayak ginian kalau untuk, apa, kelas hiragana sama katakana, gitu. Dan mereka ter-challenge sekali teman-teman ya. Teman-teman bisa coba nanti, mau itu sambil di-record atau cuman baca doang, itu rekomen sih menurut aku. Oke. Nah, terus udah gitu, ya udah, oke. Udah nih, gue udah lakuin kayak tadi, hafalin hiragana, katakana. Selanjutnya kalau misalkan mau naik level N5 dah, gitu kan. Harus apa dulu gitu. Oke, ini aku bagi 4 ya, ada kotoba, kanji, bunpo, hatsuong. Kotoba itu kosakata, kanji ya huruf kanji, bunpo-nya itu tata bahasa atau pola kalimat, sama hatsuong. Hatsuong itu pelafalan teman-teman ya. Oke. Kotoba, sebetulnya kalau misalkan teman-teman mau masuk N5 itu bisa berbarengan ya, beriringan gitu. Jadi di antara keempat ini nggak ada yang lebih dulu sih sebetulnya, ya semuanya beriringan antara kotoba, kanji, bunpo, sama hatsuong. Yang tujuannya di sini ada hatsuong terutama dia buat mengasah skill komunikasinya teman-teman sama orang Jepang dong, gitu. Buat ngasah
bahasa Jepang teman-teman untuk keperluan komunikasi. Gitu teman-teman ya. Kotoba ini buat ngafalinnya bisa, kalau aku seringnya pakai flashcard. Flashcard ya habis gitu kanji juga sama pakai flashcard. Kalau bunpo biasanya dari buku atau cari misalkan bukunya nggak sesuai nih sama teman-teman ya. Aduh buku ini kagak ngerti gue daripada kayak masa harus beli buku yang lain gitu ya kan mahal. Buku itu mahal gitu ya. Terus kayak aduh udah gitu penjelasannya takut nggak sesuai gitu sama kita. Ya kan sekarang banyak yang gratis teman-teman ya, ada di berbagai macam media gitu bisa teman-teman pelajari gitu. Jadi ya selama masih ada yang bisa diakses secara apa ya, secara free dan itu bermanfaat ya coba aja pakai itu dulu gitu sebelum kalian kayak nekat untuk apa ya pakai media yang cukup menguras anything lah gitu. Daripada maksudnya biar nggak nyesel duluan gitu ya, bisa kalian coba trial dulu, otodidak dulu, baru kalau kalau misalkan kalian kayak keteteran, "Aduh udah gue nggak bisa, up deh up," gitu kan. Otodidak nggak bisa, nah baru bisa kalian, minta bantuan sama sensei atau join kelas, kayak gitu teman-teman. Nah, oke, nah buat teman-teman nih ya, yang pengen banget, apa namanya, yang misalkan kayak, ya udah belajar hiragana, katakana, terus ya udah deh aku misalkan pengen belajar nyusun kalimat, nah bisa join kelas aku ya, tips menyusun kalimat dalam bahasa Jepang, khusus level N5 gitu ya, level N5 di tanggal 7 Juli 2023 gitu teman-teman. Nanti di situ aku bakal bahas pola kalimat, positif, negatif, sama interrogatif. Nanti, teman-teman juga bisa latihan bareng aku, gitu. Bisa latihan di situ bareng aku juga, gitu teman-teman. Oke. Oke, nah mungkin aku serahin ke, Aomasang dulu ya, Aomasang. Aomasang dozo. Hmm. Udah, pemaparannya sudah selesai, Kak? Halo? Oh iya, udah Kak? Oke, mungkin sebelum kita masuk Q&A, aku izin share screen lagi juga. Tapi, wait, sebentar, aku cari dulu untuk slide-nya. Nah, udah terlihat ya, Kak? Oke, udah Kak. Ini sudah teh. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar nih basic untuk bahasa Jepang khususnya untuk menyusun gitu ya atau siapa tahu ada yang mau tes N5 mungkin teman-teman bisa banget ikutin masterclass-nya Katita di tanggal 5 Juli jam 19.30. Nah, untuk judul masterclass-nya ini adalah susunan kalimat dasar bahasa Jepang level N5 gitu ya. Nah, nanti itu teman-teman bakal belajar apa aja sih gitu ya di kelas Katita. Entah itu teman-teman akan belajar untuk kalimat positif, negatif, dan integratif. Selanjutnya akan belajar juga bagaimana cara menggunakan kalimat sederhana gitu ya, atau kalimat formal untuk sehari-hari dan juga membuat atau belajar menerjemahkan kalimat kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman kalau ntar teman-teman pengen ikut kelas ini untuk biayanya itu di 100.000 tapi teman-teman tenang aja teman-teman bisa dapat diskon sebesar 10% yaitu dengan cara ngetek kelas hari ini ke IG Katita dan juga ke IG Amazing. Nanti teman-teman bakal dapat diskon 10% yaitu teman-teman hanya perlu bayar sebesar 90.000 saja kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nge-screenshot dulu boleh banget akan aku hitung sampai 5. Mungkin ada yang mau siap-siap dulu juga boleh. Jadi ntar setelah aku hitung 1 sampai 5, aku stop share-nya ya. Aku hitung mulai dari sekarang ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin dari aku udah segitu aja. Mungkin untuk Kak Tita boleh langsung kita Q&A gitu ya Kak ya. Oke, hai, teman-teman ini. Q&A ya. Oke, mungkin di sini aku mau jawab pertanyaan dari Ariko Sang ya, Ariko Arsya Ertiawan Sang. Menurut kakak huruf kanji itu penting banget gak? Soalnya kanji tergolong sulit kan? Oke, gini ya teman-teman ya, namanya bahasa itu kan
terkomposisi dari huruf dulu ya, sebelum dia jadi kata itu huruf, setelah jadi huruf itu jadi kata, setelah jadi kata itu jadi frase, setelah frase itu kalimat, setelah kalimat itu adalah paragraf, gitu. Jadi, ya, kalau misalkan ditanya kanji itu penting nggak? Sangat penting ya teman-teman, sangat penting. Karena kanji kan dia juga, apa namanya, merupakan bagian dari huruf bahasa Jepang, gitu. Meskipun bukan asalnya dari Jepang, tapi kan dia dipakai di bahasa Jepang, gitu. Jadi sangat penting gitu, teman-teman ya. Karena nanti kalau misalkan teman-teman ke Jepang nggak bisa baca kanji, nanti siapa yang mau nolongin teman-teman ya, gitu. Meskipun kita bisa mikir, kan ada teman Kak, kan bisa nanya orang. Oke, kita pikirkan kemungkinan terburuk ya, karena kita nggak tahu di Jepang orang-orangnya seperti apa, buat yang belum pernah ke Jepang, kita nggak tahu orang Jepang di sana bisa ditanya atau enggak seperti di sini, itu jadi jangan mengambil, apa ya, jangan mengambil, jalan mudahnya saja gitu. Tapi kita harus benar-benar memikirkan kemungkinan terburuk gitu, termasuk untuk, baca kanji gitu, misalnya ke stasiun gitu kan itu pakainya kanji gitu ya, gitu teman-teman. Jadi kanji itu penting gitu ya. Kalau misalkan tadi ditanya, terus kanji dulu apa kotoba dulu gitu? Beriringan ya teman-teman, beriringan gitu. Kanji sama kotoba itu beriringan gitu. Kalau misalkan beriringannya gimana sih Kak maksudnya? Kalau teman-teman belajarnya pakai flashcard, di flashcard itu biasanya kan suka ada baliknya ya. Baliknya tuh romaji apa? Ini arti bahasa Indonesianya. Arti bahasa Indonesia terus baliknya itu suka ada apa, kanjinya. Nah, belakangnya bahasa Indonesia sama ini, katakana ataupun hiragana. Jadi itu bisa ngebantu banget sih teman-teman untuk apa, saling beriringan tadi, yang maksud saling beriringan tadi gitu. Antara kanji, kotoba ya, kanji, kotoba, sama hiragananya tentunya gitu. Terus ya udah deh, kalau misalkan emang beriringan, terus kayak gimana ngafalinnya gitu. Kan di kanji itu, ada 2 cara baca ya, ada kunyomi sama onyomi kan gitu. Terus gimana cara ngehafalin mereka? Apakah dihafalin setiap kunyomi dan onyominya? Bagusnya sih begitu teman-teman. Nah cuma sejauh ini selama aku belajar, ternyata metode seperti itu nggak works di aku gitu. Jadi apa ya, terlalu bertele-tele gitu karena saking banyaknya misalkan ada kanji hari gitu ya, itu kan dibacanya Nichi, dibacanya apalagi Ki, dibacanya Bi gitu kan, kalau ketemu ini dibacanya Bi gitu. Jadi kalau saran dari aku, misalkan teman-teman emang mau kejar target gitu ya untuk hafalan kanji, coba hafalinnya per kata gitu, per kata gitu teman-teman ya. Kayak misalkan Nichiobi, Nichiobi terus Nihongo kayak gitu, oh ini sama ini artinya Nihongo gitu, untuk mengejar target. Tapi kalau misalkan memang teman-teman pengen hafal unyomi konyominya, ya boleh gitu ya, karena metode setiap orang ya itu tadi ya berbeda gitu. Nih, sudah Yuni. Oke, Kak Tita mungkin boleh 2 pertanyaan lagi gitu ya Kak ya, untuk Oke, sesi hari ini. oke, boleh Kak. Mungkin aku baca di sesi chat ya. Nih, pas ini kayaknya.あ、すごく多いですね、そのコメントが。そうだよね。Oke. Kak, jadi belajar bahasa Jepang itu cuma hafalan ya? Oke, kalau dibilang karifat ya, karifat kalau dibilang hafalan ya, pasti ya terdiri dari hafalan gitu. Sama aja kayak pas dulu kita belajar bahasa Indonesia ya, bahasa itu kalau digeneralisasi, langkahnya sama aja ya. Kita pas awal tuh kan ngehafal huruf dulu, habis itu ya tadi ya ngehafal huruf, kata, habis itu baru ke cara pakainya kayak gimana gitu. Kalau misalkan sekedar hafalan, dibilang sekedar, enggak juga ya gitu, karena ya tadi ya prosesnya kan juga banyak gitu Kak ya.
gitu. Jadi selain hafalan kan kita perlu nulis juga, perlu ngomong juga gitu. Habis hafalan mau diapain? Udah gitu aja hafalan doang, enggak kan ya? Tapi kita aplikasiin juga gitu, kayak misalkan udah hafal kotobanya atau misalnya partikelnya bisa kayak praktek speaking sama partner gitu, atau misalkan sama temen. Sekarang udah banyak banget aplikasi buat ngasah bahasa Jepang, kayak ngobrol langsung sama orang Jepangnya gitu, mungkin teman-teman ada yang udah pakai juga. Itu bisa ngebantu skill teman-teman dan bisa ngebantu teman-teman untuk mengenal budayanya mereka juga, gitu. Sama kayak, oh orang Jepang tuh gimana sih, pola pikirnya kayak gimana, terus cara ngomongnya kayak gimana, kayak gitu. Nih, jadi bukan sekedar hafalan tapi ada reading juga ada, terus menulis ada gitu, speaking-nya juga ada. Dari aspek itu dibagi lagi teman-teman ya, ada anak cucunya lagi teman-teman, gitu. Jadi memang sekompleks itu ya belajar bahasa. Mau bahasa apapun itu, ya memang seperti itu, secara general, gitu. Hai, masang. Oke, apa sudah terjawab semua Kak? Atau masih ada satu lagi atau sudah cukup? Sudah cukup kayaknya ya, waktunya. Oke, karena waktu kita yang terbatas, teman-teman, terima kasih. Betul, Kak. Cuman mungkin ada beberapa pertanyaan, Kak, untuk masterclass nanti dari peserta. Mungkin sebentar ya, Kak, aku tanyakan karena ini menurut aku agak penting juga. Boleh. Apakah nanti, Kak, untuk program N5 yang masterclass Kakak nanti akan selesai 25 bab atau hanya sekilas saja, Kak? Oke, untuk itu ya, betul ya. Untuk N5 itu kan kalau Bina no Nihongo banyak ya, 25 bab. Mungkin di situ aku kayak ngasih lebih ke disederhanain sih, ada kalimat positif. Misalkan untuk N5 itu ada beberapa ya, misalkan kayak topiknya itu perkenalan gitu kan. Misalnya topiknya perkenalan. Ini mungkin lebih aku kerucutin lagi ya, topiknya nanti perkenalan, tapi misalkan kan aku biasanya kalau di kelas tuh lebih ke fleksibel sih, tapi karena ini N5 biasanya awalnya perkenalan, habis itu perkenalan kan ada dibagi lagi tuh, perkenalan polanya yang positif kayak gimana, terus nanti ada pola negatif, masih sama konteksnya di perkenalan. Perkenalan itu selain nama, itu kan ada nyebutin ketertarikan, mengakrabkan diri kayak gimana, ada merespon kayak gimana. Nah, mungkin seperti itu, Kak. Sama kayak misalkan nanya sama orang atau kenalan sama orang, itu kan ada kalimat interrogatif ya, itu harus kayak gimana, gitu. Iya betul. Ada uji juga, kayak gitu, Kak. Oke, thank you, Kak. Suara aku masuk gak ya? Soalnya sinyal aku jelek ya, Kak. Masuk masuk masuk. Good kok, good. Suaranya nggak terbata-bata. Oke, oke. Mungkin di kelas Kakak akan belajar huruf atau tidak, Kak? Untuk huruf sih, enggak ya, untuk kalimat untuk kelas ini yang N5 ini, aku usahain sesederhana mungkin gitu, karena di sini goals-nya itu aku pengen teman-teman bisa ngomong setidaknya N5 atau, setidaknya perkenalan gitu. Jadi nanti nggak usah khawatir kalaupun misalkan ada hiragananya ya, aku usahain nggak pakai kanji dulu ya untuk N5, kalaupun ada paling satu 2 gitu ya. Jadi aku pengen kelas ini tuh sesederhana mungkin, biar teman-teman tuh nggak ngerasa terbebani gitu. Jadi nanti ada romajinya juga gitu, Kak. Oke, thank you Kak Tita. Semoga teman-teman yang ingin ikut masterclass-nya Kak Tita nanti sudah terbayang gitu ya bagaimana untuk jalan kelas masterclass-nya Kak Tita nanti. Kayak gitu mungkin karena waktu yang terbatas dan sudah habis juga, aku mau berterima kasih nih ke Kak Tita karena udah bersedia mengisi materi hari ini gitu ya Kak. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman khususnya yang lagi belajar bahasa Jepang dan juga punya cita-cita untuk langsung ke Jepang kayak gitu. Oke, mungkin dari aku itu aja. Aku izin tutup untuk kelasnya ya Kak. Aku ingetin lagi untuk teman-teman yang mau ikut master kelasnya Kak Tita di tanggal 5 Juli nanti. Jangan lupa untuk daftar. Sorry Dan Kak, 7 Juli. 7 Juli 7 ya? Oke, sorry Kak. Oh, ya. Oh, jadinya 7 Juli ya Kak? ya, Soal 7 Juli. di Coba perlu di ditanya. bannernya tanggal 5. Oke, nanti.
Oke, mungkin nanti akan aku perbaikin lagi ke tim terkait ya, Kak, di tanggal 7 Juli. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih ya, Kak Tita, sekali lagi untuk Zoom-nya aku izin untuk aku akhiri gitu, gimana ya, Kak, ya?